sukacita hari ini, amin. Boleh kasih senyum keringanannya saudara. Katakan Tuhan itu baik. Kita bersyukur hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Sepanjang minggu saudara kita sudah beraktivitas dan Tuhan sudah memberkati semua yang saudara kerjakan. Maka Tuhan minta satu hari buat kita khususkan untuk Dia. Kita mau datang beribadah, datang berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Maka waktu kita datang, bawa hidupmu dengan sungguh-sungguh, bawa hatimu dengan sungguh-sungguh. Kita mau nikmati hadirat Tuhan. Hari ini kita akan mulaikan ibadah kita saudara. Mari kita membawa seluruh hidup kita. Kita percaya Tuhan ada di sini. Kita akan segera mulaikan ibadah kita pagi hari ini. Kita akan buka di dalam doa. Mari kita semua tunduk kepala. Kita satu di dalam doa. Kebaikan-Mu tidak terbatas dalam hidup kami Tuhan. Besar cinta-Mu yang kami nikmati dan alami Tuhan. Dan tidak pernah sekalipun Engkau tinggalkan kami Bapa. Terbukti nyata pagi ini kami masih boleh ada. Kami masih dalam keadaan sehat kuat diberkati Tuhan. Kami percaya itu semua karena kebaikan Tuhan. Bapa di sorga hari ini kami akan beribadah kepada-Mu. Kiranya Roh Kudus pimpin jalannya ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Biarlah kiranya tangan kasih-Mu menuntun kami dari permulaan, pertengahan hingga berakhirnya ibadah kami. Semua yang akan melayani Tuhan, bahkan seluruh sidang jemaat yang akan hadir, kami percaya kami semua diurapi dan dikuduskan oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Kami yakin dan percaya darah Kristus sudah melayakkan kami, sehingga kami layak masuk dalam ruang Maha Kudus Allah. Diberkati setiap kami yang hadir pagi ini Tuhan. Pujian kami menyenangkan hati Tuhan, penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya ketika Engkau dipermuliakan, perkara yang dahsyat dan ajaib Engkau kerjakan. Ada pemulihan, ada kesembuhan, ada kelepasan, ada pertobatan. Dan kami percaya ada hati yang dipulihkan ketika jumpa dengan Engkau. Biar hidup kami hari ini menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya tidak ada kuasa lain di tempat ini. Segala intimidasi kuasa setan kami hancurkan di dalam nama Yesus. Dari Yesus yang berkuasa tutup bungkus kami. Roh kami bebas memuji mempermuliakan. Kami nikmati Engkau Tuhan. Dan Engkau nikmati kami pagi hari ini. Kami siap buka dan tabiskan ibadah raya kami pagi hari ini. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Mari yang merasakan berkat Tuhan sepanjang minggu kita lambaikan tangan kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Kita membangun hubungan yang baik, hubungan intim dengan Tuhan di pagi hari ini. Kita akan masuk dalam ruang Maha Kudus Tuhan. Biar Tuhan mengambil alih setiap jalannya ibadah kita. Mari kita mengatakan pujian lewat mulut kita, karena pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Mari bawa hidupmu kepada Tuhan. Nyatakan kebaikan Tuhan. Nyatakan pertolongan demi pertolongan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Jika kita bisa masih berdiri sampai dengan saat ini, semua karena kebaikan Tuhan. Jika kita masih bisa sehat sampai dengan saat ini, kita masih memiliki berkat-berkat yang indah dalam perjalanan hidup pribadi dan keluarga. Semua karena cinta dan kasih sayang Tuhan bagi saya dan saudara. Terima kasih Tuhan. Kau pengharapan kami Tuhan. Kami hanya percaya padamu. Kau perlindungan kami Tuhan. Mulut kami akan selalu memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku.
Engkaulah pengharapanku, percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Mulutku penuh dengan pujian, penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Banyak hari duri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian, penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Banyak hari duri penghormatan kepadamu ya Allah. Kita datang pujian dari awal. Kita imani pujian ini kepada Tuhan. Kaulah pengharapanku, percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Tuhan, Kaulah pengharapan kami. Kaulah pengharapanku, percaya hanya kepadamu. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu. Mulut kami memuji-Mu Tuhan, dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Banyak hari penghormatan kepadamu ya Allah. Lebih lagi mulutku Tuhan, dengan pujian kepadamu ya Yesus. Banyak hari Tuhan, penghormatan kepadamu ya Allah. Lagi mulutku Tuhan, dengan pujian kepadamu ya Yesus. Banyak hari duri penghormatan kepadamu ya Allah. Banyak hari duri penghormatan kepadamu ya Allah. Banyak hari Tuhan, banyak hari duri kami selalu merenungkan kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Banyak ku renungkan setiap waktu. Renungkan kebaikan Tuhan.
nyanyian pujian dan pengagungan kepada yang tak manis kau kenal, yang tak manis kau kenal, Tuhan manis kau kenal, Tuhan dan hati itulah yang kami renungkan jelas Tuhan bagi berdiri. Setiap waktu kebaikan Tuhan. Haleluya. Terlalu baik kau Tuhan, terlalu baik Yesus, terlalu baik Yesus. Haleluya, haleluya. Kami selalu merenungkan kebaikan-Mu Tuhan, kami selalu merasakan mujizat-Mu Tuhan dalam hidup kami, pertolongan-Mu nyata Tuhan. Hallelujah. Thank you, Jesus.
Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik Tuhan. Nyanyian puja dan Yang manis Kau dekat, kau dekat, manis kau dekat, Tuhan, dan hatiku bersuka. dengan lembut inilah yang ku renungkan Tuhan. Inilah yang ku Renungkan kebaikan Tuhan. Sebentar waktu lagi kita akan meninggalkan tahun 2022. Pertolongan Tuhan terlalu baik bagi saya dan saudara. Biarlah manis kau dengar, kebaikan-Mu nyata dalam hidup kami, pertolongan-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Sebelum kami mengakhiri tahun 2022, kesaksian iman kami mau memperkatakan mujizat-Mu luar biasa bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saatnya kami mau melompat bergirang bagi nama-Mu. Jemaat yang siap melompat dengan saya sama-sama katakan amin. Kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Sebelum kita berkira, kasih salam minimal 10 orang. Katakan Tuhan Yesus dahsyat. 10 orang, mesti 10 orang. Tuhan Yesus dahsyat. Dahsyat. Haleluya. Anak kita pelukis cakrawala, amin. Amin. Mari kita bergoyang bersama Tuhan.
semua merasakan sukacita Tuhan hari ini. Amin. Amin. Sekali lagi kita berikan aplaus atau tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan terlalu baik bagi saya dan saudara. Mari kita siapkan bejana hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mungkin kita mengalami berbagai musim dalam perjalanan hidup saya dan saudara. Tapi bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Jika kemarin Tuhan mengadakan mujizat, hari ini detik ini juga Tuhan mengadakan mujizat bagi saya dan saudara. Tuhan mengangkat saya dan saudara untuk dibuktikan. Mari kita siapkan hati kita untuk mengakhiri tahun 2022 dan akan menyongsong tahun yang baru, melangkah dalam iman bersama dengan Tuhan. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Ku amankan
kami Tuhan. Yang tak mungkin bagi jemaat dengan iman katakan pujian ini. Engkau percaya mujizat itu masih ada sampai dengan hari ini. Hanya tidak ada jawaban di tempat lain selain di dalam Yesus yang tak pernah kulihat. Amin. Yang tak pernah dengan iman saudara dari depan sampai ke belakang dengan sungguh yang tidak pernah kau pikirkan. Tuhan mau kerjakan itu atas hidupmu. Amin. Itu yang sambil angkat tinggi dua tanganmu, katakan dengan sungguh yang tak mungkin bagiku. Sekalipun kami tidak mengerti, kami mau belajar taat Tuhan. Sekalipun kami lihat banyak doa-doa kami yang belum Engkau jawab Tuhan, tapi kami mau percaya bahwa Engkau tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Sekalipun persoalan kami belum menemukan jawaban, sakit kami belum disembuhkan, tapi iman kami tetap percaya Engkau sungguh Gembala agung kami yang tidak pernah meninggalkan hidup kami Tuhan. Selama Engkau bersama dengan kami aman dan kami tidak akan takut apapun. Pegang tangan kami Roh Kudus. Kami percaya bersama dengan Engkau kami mampu melewati hari hidup kami. Hari ini kami rindu dengar isi hati-Mu Tuhan. Engkau mau bicara bagi kami pagi ini, kami siap mendengar. Beri kami telinga seorang murid yang siap diajar, dan hati sebagai seorang hamba yang siap untuk dibentuk. Kami percaya ketika firman dibentangkan, Roh Kudus menjamah setiap kami yang mendengar. Dalam nama Yesus, kami siap dengar firman-Mu, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan dulu. Kita bersuka cita hari ini, amin. Lambaikan tangan saudara yang ada senyuman cahaya kemuliaan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan saudara, kita percaya hari ini kita ada semua karena anugerah Tuhan.
Dahsyat, luar biasa. Rasanya tadi seperti tidak mau berhenti karena hadirat Tuhan begitu kuat di tempat ini. Amin. Saudara dikasih Tuhan, hari ini kita ada di minggu terakhir bulan November. Kita hampir menyelesaikan tahun 2022. Kalau saya tanya bagaimana 2022 saudara? Dari senyumannya terlihat seperti mau katakan berat. Tidak masalah saudara. Memang Tuhan izinkan kita harus melewati musim yang berat supaya saudara bisa nikmati penyertaan Tuhan. Amin. Saudara percaya. Dan hari ini kita mau dengar pesan Tuhan. Ada sesuatu yang spesifik Tuhan mau beritahu bagi saya dan saudara. Saudara siap dibentuk hari ini oleh firman. Amin. 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 Puji Tuhan. Minggu lalu kita sudah belajar jadi murid. Apa saudara? Keras, lembut, siap dididik oleh firman. Amin. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan. Mazmur 23 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Mazmur 23 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Yang saudara sudah temukan boleh bilang haleluya. Kita baca sama-sama. Mazmur 23 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Dalam hitungan yang ketiga kita baca mulai perikop. 1, 2, 3. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Katakan amin. Saudara, Mazmur 23 ini sangat populer, betul? Dari sekian banyak ratusan pasal yang tercatat di kitab Mazmur yang hampir keseluruhan ditulis oleh Raja Daud, tetapi Mazmur 23 ini sangat populer. Saya secara pribadi saudara sangat suka ayat ini. Karena kenapa? Kita sering dengar, entah itu di ibadah ucapan syukur, betul, ibadah duka, dalam pergumulan, dalam keadaan senang atau susah, Mazmur 23 selalu menjawab hati saudara. Amin. Saudara, Mazmur ini sangat indah. Karena apa saudara? Ini sebuah syair pujian atau syair lagu yang ditulis oleh Raja Daud. Kita sudah tahu siapa Raja Daud. Sedikit saya kilas balik saudara, mengingatkan kita bahwa waktu Raja Daud menulis, saudara sudah lihat tadi di layar, The Lord is my shepherd. Tuhan adalah gembalaku. Maka Daud saat itu sangat mengerti kenapa dia menganalogikan Tuhan sebagai gembalanya. Berarti di situ ada dua hal yang penting yang harus kita mengerti, saudara. Apa itu? Daud menempatkan dirinya sebagai seumpama seekor domba. Dan Tuhan adalah gembala. Nah, waktu Daud bilang Tuhan adalah gembalaku, Daud sangat mengerti bagaimana sosok seorang gembala ketika ia merawat dombanya. Karena kita ingat, latar belakang Daud sebelum dia diangkat menjadi raja, Daud adalah seorang gembala domba. Betul saudara? Yang dicatat dalam Alkitab, Daud adalah seorang gembala domba. Maka waktu dia analogikan Kristus atau Tuhan Allah adalah gembalanya, dan dirinya atau saya dan saudara hari ini adalah dombanya, Daud sangat mengerti hubungan keintiman antara gembala dan domba. Saya ingatkan saudara, waktu dicatat kisahnya Daud, waktu itu Daud hendak melawan Goliat. Betul, kita semua tahu Daud melawan Goliat. Maka pada waktu itu dia lari dari padangnya saudara. Dia lari, dia diutus bawa makanan buat kakak-kakaknya. Karena Daud itu dicatat Alkitab tubuhnya kecil, tidak setinggi prajurit kakaknya Eliab dan lain sebagainya. Daud kecil, maka dia tidak diperhitungkan untuk menjadi prajurit. Tetapi waktu Daud datang ke medan pertempuran, dia berikhtiar melawan Goliat. Maka kakak-kakaknya seperti menganggap remeh saudara. Dibilang begini, pulang saja, nanti kamu bisa dalam bahaya. Karena memang ukuran Daud sangat tidak terlatih untuk melawan raksasa Goliat. Tetapi dengar, ada yang istimewa dari Daud, itu imannya yang besar. Amin.
Daud datang dengan keberanian. Daud punya modal cuma satu, pengalamannya sebagai gembala. Dia cuma bawa modal itu untuk melawan Goliat. Daud bilang, saudara, dia sudah biasa mengembalakan dombanya. Dan saudara coba tebak, berapa jumlah domba Daud? Kalau saudara bisa tebak, berapa? 200? Tidak saudara. 100? Tidak. 50? Tidak saudara. Saudara tahu jumlah domba Daud yang dia gembalakan? 2-3 ekor. 2-3? Betul itu Omar kan ya? 2-3 ekor. 2-3 ekor dombanya saudara. Dan saudara bayangkan, waktu Daud melawan Goliat, dia dengan pengalaman menjaga 2-3 ekor dombanya, dia berani tantang Goliat. Yang dikatakan orang Israel terkencing-kencing saudara. Baru lihat Goliat, tingginya 3 hasta, boleh 6 hasta, 3 meter lebih. Sudah lihat tingginya Goliat itu 3 meter, di atas 2 meter, 3 meter, sangat raksasa. Tapi Daud dia datang mau tantang lawan Goliat karena dia biasa mengembalakan kambing domba. Dengar saudara, karena Daud tahu seorang gembala domba sangat bertanggung jawab atas dombanya. Katakan amin. Saudara, saat Daud mengerti, dengar, waktu Daud menjaga dombanya, dia katakan 2-3 ekor yang dia jaga ini saudara, waktu datang binatang buas, datang beruang, datang singa, Daud bilang, aku hajar, aku cabik-cabik. Nah saudara boleh lihat, sedangkan orang pegang pistol belum baku tantu, biar besar lagi saudara. Mana yang main bass tadi? Biar dia besar, mau dikasih paku lawan bensin, saudara belum tantu. Saya tidak bisa percayai. Nah, di sini ada papanya Isaura, dia sangat tahu pakar hewan. Bagaimana puasnya seekor singa, beruang, macan tutul, tapi itu dikalahkan Daud. Padahal dombanya Daud hanya 2 atau 3. Sudah lihat, gembala berbicara sebuah tanggung jawab. Saya pikir-pikir, saya baca, Tuhan kalau saya jadi Daud, kita pedomba cuma 2 atau 3, kau datang singa, kita bukan mau lawan, kita ambil makan, mana lagi makan, karena membahayakan nyawa saudara, betul? Cuma 2 atau 3, 2000 kemarin masih bisa masuk akal, dipertahankan banyak. Cuma 2 atau 3 sepadan dengan nyawa. Tidak semua orang punya mental seperti Daud, betul? Maka Daud mengabarkan Tuhan adalah gembala dan dia adalah domba gembalaannya. Karena Daud tahu gembala yang agung itu Tuhan, dia bertanggung jawab atas hidupmu. Amin. Kalau saudara lihat Kristus sungguh-sungguh saudara kenal sebagai gembala saudara yang agung, dengar, sekalipun bahaya sebesar apapun, engkau tidak perlu takut. Amin. Karena dengar, Allah yang saya saudara sembah, Tuhan Yesus Kristus, itu adalah Allah yang personal. Dicatat oleh Alkitab, nama saudara dia tahu. Amin. Tuhan Allah yang sangat detail. Betul. Saya sering baca kesaksian di Facebook. Ada satu ibu dia tulis, suatu hari itu dia sangat pengen makan kue cucur. Dia cuma bilang, Tuhan, kira-kira pengen makan kue cucur, tapi mau bikin tidak ada bahan, mau pergi susah kendaraan. Dia cuma terlintas, sesederhana itu, Tuhan pengen makan kue cucur. Dan saudara tahu dia tulis di Facebook, tiba-tiba sore-sore ada yang ketok pintu, bawakan dia cucur. Dengar, ada banyak orang berpikir tentang sebuah kebetulan. Kita sudah pernah bahas, tapi di dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan. Semua yang engkau pikirkan, yang engkau inginkan, bahkan cuma sebatas hal-hal sederhana, Tuhan perhatikan hidup. Amin. Dan Tuhan hitung semua rambut yang ada di kepala saya dan saudara. Bukankah saudara itu berharga di mata Tuhan? Karena dia gembala kita yang agung. Amin saudara. Nah mari kita lihat bersama saudara. Kita mau bedah ini ayat 1, 2, dan 3. Kenapa kita dikatakan sebagai domba dan Tuhan Allah sebagai gembala? Saudara, pada zaman itu pekerjaan seorang gembala cukup diperhitungkan. Pada zaman orang Israel perjanjian lama, profesi sebagai seorang gembala domba itu diperhitungkan saudara, karena mempertaruhkan nyawa. Nah, maka waktu seorang gembala sungguh-sungguh dipercayakan domba, dia tidak kerjakan itu dengan sembarangan. Maka gembala itu adalah pekerjaan yang bisa dikatakan mulia. Karena kenapa saudara? Pekerjaan sebagai gembala domba itu berat.
Seorang gembala harus membawa dan menjaga dombanya. Seorang gembala harus pastikan dombanya makan dengan baik, minum dengan baik. Setiap pagi, saudara, domba dikeluarkan. Sore petang, domba masuk lagi ke kandang. Dan saudara tahu, gembala dia harus hitung. Nah, dia harus hitung jumlah dombanya. Itu gembala. Dia hitung jumlah dombanya yang akan masuk malam. Dan saudara dengar, kalau dia punya 100, satu hilang, gembala akan cari. Amin. Itu seorang gembala. Dan saudara lihat, gembala bertanggung jawab mengatur, merawat, mengobati, membebat, sampai diberi makan, diatur sedemikian rupa hal-hal yang detail dari seekor domba. Itu tanggung jawab dari gembala. Amin, saudara. Dan perhatikan, Tuhan Allah kita, itu Yesus Kristus, dia gembala yang agung bagi saya dan saudara. Amin. Dia merawat, dia membimbing, dia menjaga, dia bertanggung jawab atas hidup saya dan saudara. Maka dengar, selama Yesus Tuhan adalah gembalamu, takkan kekurangan engkau. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus mengerti dulu sebelum saya masuk. Janji berkat ayat 2 dan 3, dibaringkan di padang rumput, dibimbing ke air yang tenang, jiwanya mendapat kelegaan. Kita harus mengerti dulu. Kita harus mengerti kenapa kita disebut seekor domba. Dianalogikan seperti domba, digambarkan seperti domba. Ini penting, saudara. Dari sekian banyak hewan, saudara mungkin pernah bertanya, kenapa Tuhan Yesus disebut anak domba? Anak domba Allah. Banyak hewan yang lain, saudara, tetapi digambarkan Tuhan Allah Yesus Kristus digambarkan seperti domba. Nah, berarti ada sesuatu yang istimewa. Kenapa dari sekian banyak hewan digambarkan sebagai domba? Anak domba Allah Yesus Kristus. Yohanes 10 bilang, kita adalah kawanan domba gembalaan Allah. Nah, kata domba banyak digunakan atau disematkan mewakili kita sebagai umat-umat Tuhan. Dikatakan sebagai domba. Ini penting, saudara. Kita harus mengerti karakteristik atau ciri-ciri dari domba. Amin. Karena begini, kadangkala ada orang yang belum mengerti, saya katakan begitu, belum mengerti. Kemudian dia bertanya-tanya, Tuhan, kenapa saya tidak menikmati, apa itu saudara, padang yang berumput hijau? Saya tidak menikmati air yang tenang. Kenapa saya tidak disegarkan jiwanya, Tuhan? Dia bertanya, saudara. Ayat 2 dan ayat 3 sampai ayat 6 dia tanya, kenapa saya tidak nikmati berkat jaminan pemeliharaan Tuhan? Kenapa, Tuhan? Nah, mari kita belajar. Sudahkah saya dan saudara sungguh-sungguh adalah domba? Ada amin? Amin. Saudara, kita mau belajar supaya kita sungguh-sungguh mengerti dan kita dapat digembalakan oleh Allah. Maka kita harus menjadi domba. Bilang kiri kanan, jadi domba dulu. Jadi domba. Jangan keluar dari sini ada yang mengembel ya, saudara. Konsepnya menjadi domba secara makna rohani. Nah, minggu lalu, saudara, saya sudah bahas. Beberapa minggu terakhir kita banyak terima firman yang muatannya cukup berat, tapi itu menyehatkan rohani saudara. Kita belajar 3 minggu lalu bagaimana kita memilih mau tetap jadi ulat atau ditransformasi jadi kupu-kupu. Kita belajar kita mau jadi kerumunan atau jadi murid. Kita belajar pilih jalan yang lebar tapi binasa atau sempit tapi menuju surga. Nah, hari ini kita mau belajar, kita mau sungguh-sungguh menjadi domba. Karena saudara, hari-hari ini sangat unik. Sedangkan laki-laki banyak yang palsu, apalagi domba. Cek dulu. Saudara, betul. Kalau saudara, kami Tuhan beri berkat beberapa tahun yang lalu ada rezeki dapat tur gratis kami ke Bangkok, saudara, Thailand. Astaga naga, saudara, saya termangu-mangu. Lelaki palsunya lebih cantik daripada saya, saudara. Jatuh mental saya dalam hati, saudara. Yesus Bapak Gembala akan, wah, bisa-bisa salah panggil, salah tarik, saudara. Karena cantik sekali, saudara. Namanya Lady Boy. Nah, saudara bisa lihat, di sini tidak ada dijauhkan dalam nama Yesus. Di sana banyak. Sedangkan laki-laki banyak yang palsu. Sedangkan jangankan lelaki. Nah, barang-barang KW 1, 2, 3. Laki-laki palsu, wanita palsu. Saudara lihat. Kalau di Thailand, saudara,
Dia cantik sekali, saudara bisa salah tangkap. Tapi sedang lihat ada yang muncul di sini. Tapi bodinya mama kalah-kalah wanita tulen, saudara. Karena di rekayasa, sedangkan cinta direkayasa. Apalagi badan, apalagi barang-barang. Nah, hari-hari ini banyak yang palsu, amin. Lihat kiri kanan, mesti jadi domba yang asli. Nah, kita mau belajar supaya kita sungguh-sungguh jadi domba yang asli. Ada amin. Amin, saudara. Karena yang KW itu cepat hancur, murah sih. Logonya sama, sepatunya tidak menipu, saudara. Kita mengerti, saya mau bilang sama saudara. Berbicara tentang kualitas, logonya bisa sama, casingnya bisa sama, betul. Tetapi kualitas tidak bisa dibohongi. Amin. Amin. Karena kita mengerti, waktu kita tahu bagaimana Tuhan cari domba yang domba. Tidak pernah ada Bambang dengan saudara Susanto dikasih baku kawin, nggak ada. Diciptakan Adam dan Hawa. Jangan sampai tertipu, karena Tuhan hari ini cari sungguh-sungguh domba yang asli. Nah, makanya yang Tuhan cari itu bukan kambing, betul. Yang Tuhan cari, yang Tuhan bilang sebagai gembalaannya bukan serigala, tapi domba. Amin. Maka kita mau sungguh-sungguh belajar supaya kita jadi domba. Waktu saya dan saudara jadi domba, ayat 2, 3, 4, sampai 6 jadi bagian milik saudara. Amin. Maka harus jadi domba dulu. Setuju saudara? Kita mau belajar bersama jadi domba. Nah, pastikan hari ini kita sungguh-sungguh adalah domba gembalaan Allah. Karena kenapa saudara? Ada banyak orang mengklaim tidak menerima janji Tuhan, mengklaim tidak bisa menikmati padang yang berumput hijau. Kenapa? Padang gurun terus Tuhan, badai terus Tuhan. Saudara mengerti, waktu kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit, dengar dengan baik. Mungkin hari-hari ini banyak dari kita yang mulai menjadi domba yang tersesat. Ada amin. Nah, maka hari ini saudara, waktu Tuhan sungguh-sungguh datang menawarkan tawarannya bagi kita hari ini, Tuhan mau kita sungguh-sungguh jadi domba yang taat. Amin. Saudara, domba itu salah satu karakteristik yang paling mencolok atau yang paling menggambarkan domba. Dia sangat taat. Ada amin. Domba sangat taat, saudara. Maka dengar, Tuhan tidak pernah salah membimbing kita. Saya ingatkan bagi saya dan saudara hari ini, Tuhan tidak gagal pimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, betul atau tidak? Tetapi Israel yang gagal dipimpin oleh Tuhan. Amin. Harusnya perjalanannya hanya 40 hari menjadi 40 tahun berputar di padang gurun. Apakah Tuhan gagal pimpin Israel, saudara? Tidak. Tuhan tidak pernah gagal pimpin Israel, tetapi Israel yang gagal dipimpin oleh Allah. Ini penting. Tuhan tidak pernah gagal jadi gembala yang agung buat jiwamu, tetapi kadangkala saya dan saudara yang keluar dari pimpinan sang gembala agung. Haleluya. Saudara, ada banyak kali kita tersesat. Kemudian kita bertanya, Tuhan kenapa? Dengar, firman Tuhan katakan, semua jalan Tuhan kasih dan kebenaran. Kalau saudara beri diri dipimpin, saudara taat, saudara tunduk saja pada gembalaannya Tuhan, saudara akan tiba di padang yang berumput hijau dan air yang tenang. Amin. Saudara, yang kedua, yang pertama tadi karakteristik seekor domba. Saya dan saudara sebagai jemaat Tuhan harus punya penundukan diri atau ketaatan, siap dipimpin oleh Tuhan. Amin. Ada banyak orang karena mungkin pintar, karena mungkin punya kemampuan, merasa diri hebat, banyak kali keluar dari rencana Allah. Tuhan maunya dia ke kiri karena dia pintar, dia hebat, dia jago, punya banyak harta, dia mulai atur jalannya. Waktu tersesat, dia bilang Tuhan jahat. Saya mau hari ini kita sungguh-sungguh taat pada sang gembala agung kita, di mana Tuhan pimpin. Dengar saudara, sekalipun jalannya susah, kalau gembalanya Yesus pasti selamat. Amin. Dengar saudara, saya sementara bicara Mazmur 23, gembala yang agung, itu Yesus Kristus. Kalau saudara hari ini merasa didikan Tuhan itu keras, didikan Tuhan itu sakit, satu hal yang saudara hanya perlu percaya saja.
Karena didikan Tuhan gak pernah salah. Tuhan tidak pernah gagal atas hidupmu. Rancangan Tuhan tidak ada yang gagal. Semua yang Tuhan kerjakan itu yang terbaik. Saudara, ini kasih Tuhan yang kedua. Yang pertama, domba itu taat. Maka mulai hari ini belajar untuk taat, sekalipun tidak mengerti. Tidak semua rencana Tuhan saudara harus mengerti. Amin. Ada yang Tuhan buat mengerti 5 tahun kemudian, akhirnya ngerti. Oh ini betul saudara. Ada yang Tuhan buat mengerti 10 tahun kemudian. Ada yang Tuhan buat mengerti 20 tahun kemudian. Maka dengar, yang kita harus butuh taat sekalipun tidak mengerti. Karena sudah percaya gembalamu yang agung Yesus gak mungkin celakai kamu. Kemana dia pimpin, ikut saja saudara. Itu jalan yang terbaik. Amin. Yang kedua saudara, kita harus mengerti bagaimana domba, supaya kita tahu dan kita bisa sampai di padang rumput. Yang kedua, kenapa kita disebut seekor domba? Karena yang kedua, domba itu adalah binatang atau hewan atau peliharaan yang dibuat atau diciptakan dengan menjadi seekor hewan yang lemah lembut. Kata lainnya, domba bukan hewan predator. Domba bukan binatang buas. Dan domba tidak didesain untuk bertarung. Betul? Ada amin? Anak Tuhan bukan didesain untuk peperangan. Haleluya. Kita bukan didesain jadi anak Tuhan yang buas. Katakan amin. Kita bukan didesain jadi serigala yang ganas. Katakan amin. Kita Tuhan rancang, Tuhan buat, Tuhan sebut engkau domba yang lemah lembut dan rendah. Saya belajar saudara, domba itu tidak punya pertahanan diri, ya. Domba itu tidak punya pertahanan diri. Kalau saudara lihat hewan-hewan yang lain, mungkin dia kecil, tapi kukunya tajam atau punya alat pertahanan diri yang lain. Misalkan ikan, dia bisa berubah, bersisik tajam. Tapi domba, dia tidak punya pertahanan diri. Dengar saudara, domba satu-satunya domba adalah hewan yang bukan didesain untuk melawan binatang buas. Domba bukan hewan yang menggigit atau memangsa sesamanya. Domba diciptakan benar-benar untuk digembalakan. Amin. Maka domba, di diri domba semata-mata yang dia andalkan hanya gembala. Siapa saudara? Gembala. Karena domba tidak punya alat untuk defensif, dia tidak punya alat membela diri. Domba tidak punya kekuatan dirinya yang cakap untuk dia pakai bertarung melawan singa, lawan beruang, lawan hewan buas. Domba tidak punya. Satu-satunya yang bisa domba andalkan buat jaga dirinya dari bahaya, itu hanya gembala. Saudara tangkap maksud firman ini. Dengar baik saudara, kita bukan didesain menjadi serigala yang saling memangsa. Kita bukan diciptakan menjadi singa harimau yang buas dan garang, menggigit, saling melukai, merobek sesama. Tidak saudara, tidak. Kita bukan diciptakan kita bukan disebut sebagai ular atau hewan yang lain yang diam-diam tapi berbisa dan mematikan. Ada banyak orang bilang, saya suka baca tulisan, diam-diam menghanyutkan. Yang tertawa saudara, kayaknya punya pengalaman dengan orang yang diam-diam tapi menghanyutkan. Nah, makanya yang Tuhan mau kita jadi domba yang lemah lembut, tulus, rendah hati dan murni. Satu-satunya pertahanan kita menghadapi menghadapi binatang buas itu hanya gembala. Amin. Domba nggak bisa menyerang saudara, katakan amin. Saya dan saudara waktu datang situasi yang mencoba mengganggu saudara, saudara dilukai, saudara disakiti, saudara dibuat tidak enak. Dengar, kita ini domba, maka pertahananmu hanya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara cuma punya Tuhan sebagai gembala. Saudara bukan didesain waktu saudara dilukai apa? Kita domba yang kita andalkan, gembala agung kita. Dengar, kalau Yesus jadi gembalamu, dia bela saudara. Saya banyak kali bilang kebenaran tidak perlu kita saudara. Banyak kali orang mempertahankan kebenaran sampai menuruni nilai-nilai yang lain.
Dengar, firman Tuhan katakan, kalau engkau benar, kebenaranmu akan timbul seperti fajar. Tidak perlu membela diri. Engkau lakukan apa yang menjadi bagianmu. Kalau engkau benar, engkau ada di tempat yang tepat, Tuhan jadi hakim atas hidupmu. Gak perlu takut orang jelekan, orang hina, orang fitnah, orang jelekan, orang cerita saudara yang tidak baik. Stop. Tuhan hakim yang adil. Suatu saat kebenaran Tuhan akan buktikan. Kalau dia gembala agung, bahaya apapun, celaka apapun, situasi buruk apapun, gembala satu-satunya menjadi tameng yang bisa saudara percayai. Karena kita domba. Amin. Gak perlu saudara, gak perlu. Memang kita sudah dengar minggu lalu, mengikuti kehendak Tuhan melukai dagingmu. Pasti. Daging selalu menuntut untuk pride, untuk punya, yang pasang dadanya saudara. Daging menuntut saudara untuk membela diri, menuntut untuk diakui, menuntut harga diri yang sudah diinjak-injak ini saudara. Daging. Tapi sama-sama kita mau belajar jadi domba yang taat. Satu-satunya pembelamu, satu-satunya pelindungmu, gembala yang agung, cuma Tuhan Yesus Kristus. Karena kita dijadikan domba. Amin. Maka anak-anak Tuhan harus saling mengasihi. Bilang kiri kanan, mengasihi. Harus mengasihi seperti domba yang lemah lembut, saudara. Kita bukan serigala. Kita bukan diciptakan jadi singa dan harimau. Kita adalah domba yang lemah lembut dan taat. Selama gembalamu Yesus, saya tidak akan pernah bosan. Engkau pasti aman. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan. Kemudian, waktu domba kita digambarkan sebagai seekor domba. Dengar baik poin yang ketiga, saudara. Domba itu bergantung total kepada gembala. Saudara, domba ini, kenapa kita digambarkan domba? Karena domba itu, saudara, bukan hewan yang cukup pintar. Ternyata domba bukan hewan yang begitu punya insting yang cerdas, yang hebat, tidak. Saudara bisa dikategorikan domba ini bukan hewan yang pintar. Maka waktu domba dalam dia menjalani hari-harinya, domba itu sangat mudah tersesat. Karena domba itu susah ingat jalan, saudara. Domba susah menghafal jalan. Domba bukan hewan yang cerdas, yang sekali dilatih dia jadi hebat. Domba pure mengandalkan gembalanya. Maka di hidup domba, gembalanya segalanya. Kalau gembalanya bawa dia ke jalan yang benar, berarti dia percaya itu jalan yang benar. Karena domba bukan hewan yang cukup pintar. Dengar, saya dipanggil oleh Tuhan menjadi dombanya, bukan mengandalkan kepintaran kita. Amin. Sepintar apapun saudara, sekaya apapun saudara, sehebat, sedahsyat apapun yang saudara pegang hari ini, saudara gak bisa atur Tuhan. Ada amin. Saudara, kita diatur oleh Tuhan. Ada amin. Karena dengar, saudara tidak bisa lihat 5 tahun ke depan. Betul? Ada yang punya bakat cenayang di sini, saudara? Bisa membaca hari esok? Ada? Dengar, Yesus sudah ada di hari esok. Amin. Dia sudah ada di 2 tahun hidupmu, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Dia sudah ada di sana. Maka dengar, hari ini engkau tidak perlu khawatirkan hidupmu. Karena Yesus Kristus Gembala Agungmu, Dia tahu apa yang terbaik bagi masa depan saya dan saudara. Maka yang harus kita ikuti, kita hanya harus mengandalkan Gembala Agung kita, Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, domba itu gampang tersesat. Makanya kita sering mendengar kata domba yang hilang. Biasanya ada teman saya dulu, saudara, waktu kami pemuda dia rajin sekali. Sekali-sekali waktu dia lama menghilang, tiba-tiba dia datang. Kemudian teman pemuda kami waktu itu di sana, dia bercanda. Wih, Ibu Gembala, kenapa ya? Domba yang hilang, so pulang. Suka bercanda begitu. Tante, ini domba yang hilang. Akhirnya dia ditemukan kembali. Digambarkan dengan domba yang hilang. Karena memang saudara, itu sering betul terjadi. Domba itu tidak hafal jalan pulang, dia sering tersesat. Maka dengar, hari-hari ini berapa banyak kita yang mulai tersesat. Mungkin tersesat di dalam kekhawatiranmu, tersesat di dalam rasa takutmu, tersesat di dalam luka-lukamu yang engkau rasa sulit untuk sembuh, tersesat di dalam duka citamu yang begitu dalam, di dalam kekecewaanmu yang begitu besar. Engkau tersesat sampai engkau bilang, Tuhan, saya nggak tahu jalan pulang bagaimana Tuhan.
Sudah terlalu jauh saya tinggalin Tuhan. Mungkin saya sudah tidak pantas. Mungkin saya sudah tidak bisa lagi temukan di mana Tuhan kasih karunia yang orang lain rasakan. Saya sudah terhilang Tuhan, tidak bisa nikmati damai itu lagi. Dengar baik saudara, Gembala Agungmu Yesus Kristus, Dia akan cari engkau. Dan hari ini kau datang di tempat yang tepat. Gembala Agung menunggu kau hari ini. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak kali dalam perjalanan hidup kita mulai tersesat. Mungkin sudah tersesat di tengah-tengah popularitasmu hari ini mungkin. Mungkin sudah tersesat di tengah-tengah pangkat dan jabatan yang sementara ada di puncak karirmu hari ini mungkin. Tersesat di tengah-tengah masalah yang terlalu berat. Dengar baik, seekor kawanan domba gembalaan Kristus, kalau ada satu yang tersesat, dia harus tarik temannya. Ada amin? Kalau saudara domba gembalaan Kristus, ada teman, rekan, saudara yang dalam keadaan tersesat, yang jatuh, yang lemah, yang terhilang. Tugas kita, tarik dia, bawa kembali kepada gembala yang agung. Amin. Maka itu akan menentukan, akan bisa disebut kita sungguh-sungguh domba gembalaan Tuhan. Karena banyak sudah ditemukan, saudaranya sudah susah, bukan ditolong. Dia ada istilah, bersenang-senang di atas tangisanku, bisa-bisanya. Saudara, itu suatu penyakit rohani ya saudara. Kalau ada orang yang senang, saudara sedih. Ada saudaramu yang sedih, saudara senang. Saudara bisa tangkap. Waktu orang mendapat berkat, saudara yang susah hati. Sana yang senang, di sini yang infeksi. Saudara, kalau firman Tuhan katakan, bernyanyilah dengan orang yang bersukacita dan duduklah dengan orang yang meratap. Kita semua adalah tubuh Kristus. Kita semua adalah domba. Satu susah, kita harus tolong dia. Satu terluka, doakan dia. Satu terhilang, bawa dia kembali datang. Itu dikatakan murid yang sejati, kawanan domba gembalaan Allah. Kita tidak boleh saling menginjak, saling menggigit, saling menjatuhkan. Stop, tidak saudara. Kawanan domba gembalaan Kristus, saling merangkul, saling membangun, saling menguatkan. Maka sungguh-sungguh kita adalah domba gembalaan Yesus. Bukan domba palsu, domba yang sejati. Amin. Ada amin? Bukan yang dibuat-buat saudara. Ada banyak orang hari ini mulai harusnya profesinya bukan aktor, tapi pandai memainkan peran. Nah, hari ini kita bukan berpura-pura di hadapan Tuhan. Kasih itu tidak pura-pura. Di depannya saudara boleh tersenyum, di hatinya saudara. Saudara, kasih itu harus tulus. Amin. Kalau saudara sungguh melihat dia senang, sungguh-sungguh saudara bersuka cita. Waktu saudara sungguh berbuat menolong saudaramu, tak perlu mengharapkan balas. Tuhan yang tahu upah saya dan saudara. Amin. Maka hari ini kita mau belajar, kita sungguh-sungguh jadi domba yang mengandalkan gembala kita. Dengar baik saudara, berikutnya. Yang pertama, domba adalah taat. Domba itu bukan hewan predator, pemangsa yang puas, ganas dan garang. Yang ketiga, domba bergaul, bergantung penuh kepada gembalanya. Sampai apa yang domba mau makan, apa yang domba mau minum, dia sakit, dia luka, gembalanya yang atur saudara. Saya baca-baca berapa hari kemarin, salah satu negara peternak domba yang besar itu Selandia Baru. Di Norwegia, penghasil domba paling besar. Maka di Norwegia itu saya pelajari ada banyak domba liar. Domba liar, sudah tahu domba liar yang tidak digembalakan, dombanya liar. Nah, menurut penelitian artikel yang saya baca itu, rata-rata domba yang liar itu tidak bertahan hidup lama. Domba yang liar tidak bisa survive dalam jangka waktu yang panjang. Domba yang liar itu saudara, gampang diterkam oleh binatang buas. Domba yang liar yang dicatat dalam artikel itu saudara, kalau dia tidak digembalakan, datang binatang buas, tewaslah ia. Dia sakit karena domba gak bisa rawat dirinya. Kalau dia domba yang liar, 1-2 bulan dia bertahan, bulan ketiga dia pasti mati. Karena domba yang liar itu tidak bisa merawat dirinya. Domba yang liar banyak mati karena kelaparan. Domba yang liar itu mati karena luka, karena sakit, karena tidak ada yang gembalakan dia. Maka hari ini kita mau jadi domba yang digembalakan oleh Yesus Kristus. Dengar baik saudara, kalau domba yang liar saudara tidak mau dipimpin oleh Tuhan, mungkin dengan kuatmu engkau masih mampu akan bertahan. Katakanlah berapa lama. Tapi dengar, firman Tuhan mencatat, di luar aku, Yesus Kristus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa.
Tidak ada kesuksesan di luar Kristus. Tidak ada kehebatan di luar Kristus. Tidak ada sukacita sejati di luar Kristus. Tidak ada kesenangan yang abadi di luar Kristus. Kesenangan, kebahagiaan, damai yang sejati hanya ada di dalam Yesus. Amin. Dunia lagi muat supaya saudara tinggalin Tuhan. Dunia lagi muat. Wah, kalau saudara ke Bali, kemana tempat-tempat hiburan, banyak. Ada yang mulai senyum-senyum, anak-anak muda. Aduh, mau update feeds Instagram, butuh foto yang Instagramable. Kendati dia susah, beraksilah pinjol, yang penting ke Bali. Konsepnya bukan begitu, saudara. Dunia hari-hari ini banyak menawarkan, saudara, hiburan yang palsu. Ditawarkan, saudara, dengan barang-barang terlarang, dengan tempat-tempat terlarang, dengan hal-hal yang mungkin bisa mengelabui saudara. Tapi dengar, sekali saudara datang ke tempat hiburan itu, hanya bertahan berapa? 2 jam, 3 jam, dan saudara bayar mahal, tapi tidak abadi. Dengar, dalam Kristus gratis yang Tuhan butuh. Hatimu datang bawa sini, engkau akan pulang bawa kelegaan. Dalam Yesus tidak ada sukacita yang asli di luar Yesus, saudara. Semua palsu, tipuan. Amin. Maka kalau saudara mau cari the true peace, you only will find in Jesus. Nggak ada di tempat lain. Jangan coba cari, saudara. Hanya di dalam Kristus ada damai dan sukacita yang sejati. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang bagian terakhir, domba tidak bisa jauh dari gembalanya. Ada amin. Domba dia kenali sungguh suara daripada gembalanya. Domba sangat kenal suara gembalanya. Maka hari-hari ini bagaimana saudara bisa kenali suara Tuhan? Ada banyak yang tanya kami, Ibu Gembala, bagaimana membedakan suara hati, suara Tuhan, suara setan? Kadang-kadang dari Tuhan ini, belijo. Tuhan bilang mau pakai pelayanan, padahal DP jam di rumah sudah ada 42. Belijo supaya, saudara, kalau ada yang tersinggung mohon maaf lahir dan batin. Yang Tuhan sementara bilang, kita harus bedakan mana suara Tuhan, mana suara hati, mana suara dari si jahat. Ada amin. Saudara ini kasih Tuhan, bagaimana caranya? Nah, saudara akan tanya, terus gimana caranya supaya saya bedakan? Benarkah ini dari Tuhan? Waktu Tuhan ada yang terlintas di hati, berikan buat dia. Saudara langsung tangki, darah Yesus, bukan suara Tuhan. Saya masih butuh Tuhan, nggak boleh berbagi Tuhan. Aduh, cicilan menunggak. Darah Yesus berkuasa. Saudara dengar, cara-cara satu-satunya saudara harus tahu, bisa tahu, intim dengan gembala. Amin. Nggak ada cara lain. Tidak ada cara lain. Saudara harus intim dengan Tuhan. Saudara bisa kenali suara. Saudara intim dengan dia, dekat dengan dia, sandar di hatinya dia. Saudara bisa dengar, sedangkan dia berbisik, saudara tahu itu Tuhan. Ada amin. Indah, saudara. Maka domba dari Kristus, dia tahu suara gembalanya. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Makin sering saudara kasih makan firman, saudara datang bersekutu, lebih bagus lagi seperti minum obat 3x1. Wah, itu luar biasa. Tapi kita berusaha. Yang saya lagi bilang, bangun keintiman dengan Tuhan. Seminggu sekali di gereja 1 jam tidak cukup buat iman saudara. Di rumah 6 hari seminggu cari hadirat Tuhan. Bangun mesbah doa keluarga, ajak keluargamu belajar firman, bangun hubungan dengan Tuhan. Saudara akan kenali suara gembala agungmu, Yesus Kristus. Amin, saudara. Maka dengar, saat kita sungguh jadi domba yang taat, domba yang lemah lembut dan bukan beringas, kita jadi domba yang mengandalkan gembala agung kita, dan kita menjadi domba yang mengenali suara gembala kita. Kita masuk bagian yang terakhir. Ayat 2 dan 3 akan menjadi bagian milik saya dan saudara. Saat kita sungguh-sungguh menjadi domba, kita sudah sungguh mengerti seperti apa domba itu, saudara. Kita akan nikmati ayat 2 dan 3. Saudara ini kasih Tuhan, waktu Yesus jadi gembalamu dan engkau sungguh jadi domba yang asli, takkan kekurangan aku. Terjemahan yang lain dikatakan, saudara, I shall not want. Saya tidak menginginkan apapun. Takkan kekurangan aku. Tidak hanya sesederhana berbicara tentang material. Apa, saudara? Materi. Tidak. Karena dengar, kalau saudara mau ukur Tuhan hanya dengan uang, dengan harta, pendek. Seluruh dunia nafasnya saudara dia punya. Dengar, sedangkan burung di udara Tuhan beri makan. Apalagi engkau.
Yang siang malam engkau datang menangis di kaki Tuhan, dia jamin hidupmu saudara. Anak cucunya tidak akan pernah berkekurangan. Orang yang takut akan Tuhan takkan berkekurangan aku. Saya tidak akan menginginkan apapun. Berarti dalam Kristus cukup segala yang aku butuhkan. Saudara, perihal rasa cukup itu relatif. Ada banyak orang hartanya bertambun-tambun tapi merasa kurang. Maka dengar, domba gembalaan Kristus. Kalau Kristus ada di hidup saya dan saudara, ucapan syukur jadi nafas hidup. Banyak sedikit, besar ataupun kecil, syukuri dengan sukacita, diberkati oleh Tuhan. Saudara, pastori hari ini lebih dari 5 orang, kali viali, kali 3. 1 kali makan, orang sama dengan bapak dan ibu kos yang memberi makan banyak anak. Tapi dengar, kami punya timbangan tidak kurus. Semakin bertambah-tambah seperti anugerah Tuhan, saudara. Timbangannya juga bertambah. Tiba-tiba tok-tok, ibu gembala, oh, puji Tuhan, aman. Tuhan pelihara. Dengar baik, makan minum jangan engkau persoalkan. Allahmu itu besar. Kalau engkau setia, takut akan Tuhan, hidup benar, tidak akan berkekurangan. Berbicara tentang akan kekurangan, Tuhan lagi bicara, dia jamin hidup. Dia jamin hidupmu. Maka dengar, domba gembalaan Allah, jangan hidup dalam kekhawatiran. Orang dunia boleh khawatir, orang dunia boleh takut. Gimana besok, gimana anak-anak, gimana masa depan, belum ada rumah, sudah mau pensiun, belum ada tabungan, belum ada investasi. Dengar baik, gembala yang agung, Yesus Kristus, dia jamin hidupmu dan masa depanmu, pasti Tuhan tanggung jawab. Asal kita jadi domba. Yang kedua, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Padang yang berumput hijau, saudara, berbicara tentang pemeliharaan Tuhan. Kalau saudara berbicara tentang berbaring, berarti istirahat. Orang yang berbaring pasti dia meletakkan tubuhnya karena sudah letih dan lelah. Dengar baik, Mazmur 23, ia baringkan engkau di padang yang berumput hijau. Tuhan membuka tangannya selebar-lebarnya. Gembala yang agung itu dia buka tangannya. Firman yang katakan, marilah kepadaku, come with me. Kamu yang letih, lesu, lelah, capek dengan hidup ini, come and rest in me. Istirahat dalam Kristus, jiwamu akan mendapat kelegaan. Di dalam Kristus engkau bisa beristirahat dengan tenang. Badainya tidak hilang, musim cobaannya tetap ada, tapi jiwamu bisa beristirahat dalam Kristus. Banyak orang tidurnya tidak nyaman, tubuhnya tidur tapi otaknya jalan. Pikir tagihan, pikir persoalan, pikir penyakit. Dengar baik, buang jauh itu saudara. Tuhan membuka tangannya. Mazmur 23 ayat 2 saudara perkatakan itu. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Saya bawa saudara masuk, bayangkan padang yang berumput hijau, air yang tenang. Di sana Tuhan mau bawa saudara. Tuhan berbicara tentang jaminan atas jiwamu. Dia membuat saudara beristirahat. Engkau yang lelah, Tuhan mau buat engkau beristirahat hari ini. Waktu engkau capek dengan hidup ini, ibaratkan gadget saudara. Di dalam Kristus, saudara di-recharge lagi, di-charge lagi. Hadiratnya membawa kekuatan bagi saudara. Urapannya membawa pengharapan baru. Dan di dalam Kristus, saudara diisi kembali penuh sukacitanya. Di dalam Yesus. Setia datang sama dia. Dia buka padang yang berumput hijau. Pertanyaannya, sudah mau datang atau tidak? Dan banyak orang mengabaikan undangan Tuhan. Tapi dengar, selama saudara mau datang, engkau akan dibaringkan di padang yang berumput hijau. Padang yang berumput hijau bicara tentang ketenangan. Ketenangan yang sejati hanya ada dalam Tuhan. Amin. Saya banyak lihat ada beberapa orang yang saya kenal harus minum obat penenang, saudara. Karena anxiety, kecemasan berlebih, entah karena tekanan pekerjaan, karena sakit. Ternyata ketenangan itu mahal. Orang harus sewa bodyguard, betul? Supaya dia merasa tenang. Bisa sedikit lagi dia sama sewa ini, saudara. Supaya dia tenang, saudara. Karena dengar, di dalam Kristus hanya ada ketenangan yang sejati. Ketenangan yang Tuhan tawarkan gratis. Mari datang. Kalau saudara capek, Tuhan bicara. Dia mau tenangkan jiwamu di padang yang berumput hijau. Di dalam Kristus ada ketenangan. Yang terakhir, dia bimbing saudara ke air yang tenang. Dia segarkan jiwa saudara. Dengar baik saudara, air yang tenang berbicara tentang kedamaian. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. He will restore your soul. Dia akan pulihkan jiwa saudara.
Ada amin. Waktu saudara sungguh jadi domba gembalaan Tuhan, Dia memulihkan jiwa saudara. Saya mau tanya saudara, sebelum saya tutup pemberitaan firman Tuhan hari ini, ada berapa banyak hari ini yang saudara datang dengan keletihan? Berapa banyak saudara yang datang hari ini dengan lelah, capek, kecewa, sakit gak sembuh-sembuh, bebannya berat Tuhan. Saudara ditinggalkan, saudara ada yang dikhianati, dianggap sepele, difitnah, berduka cita, sakit, gak dihargai, tertolak. Tuhan tawarkan ayat 3, aku akan menyegarkan jiwamu. Ada amin. Datang saudara, saudara datang sama Tuhan, jiwamu akan mendapat ketenangan. Dia gembala yang agung buat jiwamu. Hari ini Dia mau pulihkan engkau. Dia mau pulihkan semua jiwa yang lelah, hati yang capek, beban yang berat, berbaring di padang rumputnya Yesus. Berbaring di air yang tenang, di sana Kristus memuaskan dahagamu. Saya tutup saudara, Dia tuntun engkau di jalan yang benar. Kalau saudara tersesat jauh, Dia undang datang lagi. Tidak ada yang terlalu kotor yang Tuhan gak bisa bersihkan. Tidak ada yang terlalu hitam yang Tuhan tidak bisa ampuni. Semua pendosa punya masa lalu. Semua orang benar punya masa lalu. Dan semua pendosa punya masa depan di dalam Kristus. Amin. Yang Tuhan mau datang kepada Tuhan, Dia gembala yang agung. Dalam Kristus ada padang rumput, ada air yang tenang, dan ada janji pemulihan jiwa. Tunduk kepala di hadapan Tuhan saudara. Saudara bisa dengar suaranya hari ini. Dia lagi undang engkau mau datang. Can you hear His voice? Dia lagi panggil saudara. Dia lagi calling saudara. Datang, come and rest in Him. Berapa banyak saudara yang punya beban berat? Berapa banyak jiwa yang letih, yang rindu beristirahat? Dengar baik saudara, Tuhan menawarkan, mari datang. Saya minta semua tunduk di hadirat Tuhan. Kita mau ambil waktu berapa menit ke depan, kita renungkan firman ini saudara. Dia gembala yang agung. Tak perlu takut saudara. Dia mau baringkan dan Dia cari engkau air yang bisa membawa kesejukan bagi jiwamu yang kering, hidupmu yang kering, hidupmu yang tersesat, engkau yang terhilang, engkau yang letih, dihianati dan tersakiti, tertolak. Jiwa yang luka Tuhan mau bawa. Datang dengan sungguh, penuhi undangan Tuhan pagi ini saya. Ku tidak takut. Amin. Sudah gak perlu bimbang. Come and rest. Mari datang saudara. Sebab Engkau Allahku. Dengan lembut Engkau meneguhkanku. Engkau meneguhkanku. Bahkan menolongmu. Batu karangmu itu Yesus. Amin Tuhan. Yesus Tuhan. Lagi dari awal, dengan sungguh tundukkan hatimu di hadapan Tuhan. Ku tidak. Sedang lagi takut apa hari ini? Ada yang mengimpit engkau? Ada yang buat engkau hari-hari ini begitu khawatir, merasa tersiksa? Penuhi undangan Tuhan. Dia gembala yang agung buat jiwamu. Sebab Engkau
Tuhan, sebab Kau besertaku. Kami tidak bimbang Tuhan. Jangan takut sebab Tuhan itu Allahmu. Amin. Sebab Kau Allahku. Sebab Kau meneguhkan. Saya butuh pertolongan Tuhan dengan sungguh. Angkat hatimu, datang bawa sama Tuhan, saudara, keadaanmu. Dia gembala yang baik. Aku katakan Yesus, amin. Yesus, angkat hatimu dengan sungguh. Katakan Yesus, ampunkanku. Dengan tangan kanannya, rasakan Dia membentuk engkau hari ini. Ada kebenaran dalam Yesus. Ada kebenaran. Katakan Yesus. Di sini ada Yesus, Dia memulihkan semua hati yang terancam. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Oh, kemenangan. Mari berjemaat kalian nyanyikan katakan dengan sungguh, Yesus. Dengan iman, sudah percaya. Rasakan Dia lagi pegang tanganmu yang rapuh itu, saudara. Yesus memberikan engkau kemenangan. Di dalam Dia ada jawaban hidupmu. Kemenangan. Semua yang betul-betul Tuhan memberikan engkau kelegaan dalam nama Yesus. Amin, 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 amin. Yesus memegangku.
Roh Kudus berkarya dahsyat dalam hidup kami. Kami siap beri korban persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang merasa lawatan Tuhan luar biasa boleh melambaikan tangannya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Hanya kita akan memberikan korban persembahan kita. Tuhan Yesus baik. Kita akan segera menamatkan ibadah kita.
menikmati lawatan Tuhan di tempat ini. Kami percaya apa yang kami beri hari ini menyenangkan Tuhan. Sembah syukur kami di hadapan-Mu ya Bapa. Jauh dari sempurna, tapi biarlah Roh Allah yang terus menyempurnakan ibadah kami pada siang hari. Apa yang baik, kami menyerahkan kehidupan umat-Mu sepanjang minggu yang akan kami lewati lagi Tuhan. Banyak tantangan, banyak persoalan, banyak pilihan yang seringkali diperhadapkan dengan kami Tuhan. Daripada siang hari ini kami mau klaim Tuhan, kami mau buat satu keputusan, kami mau jadi domba Tuhan, domba yang selalu taat kepada Gembala Agung kami Tuhan. Apapun proses yang sementara kami alami Tuhan, ajar kami untuk tidak kami bertindak menurut kehendak kami Tuhan. Ajar kami untuk tidak melawan Gembala Agung kami. Ajar kami untuk terus hidup dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Sekalipun berat, tapi kami mau menjalani semua ini Tuhan. Dan kami dapat disempurnakan di pemandangan-Mu ya Bapa. Apa yang baik dalam setiap usaha mata pencarian umat-Mu di sepanjang minggu yang akan kami lewati Tuhan. Dan kami sebagai pegawai negeri sipil, sebagai pegawai swasta, TNI, Polri, suster, perawat, dokter, ataupun kami yang berusaha Tuhan, apapun yang menjadi pekerjaan mata pencarian kami yang bertani, kami yang berternak, kami yang bertoko Tuhan, diberkatilah kehidupan kami Tuhan. Sebab kami percaya ketika kami menaruh harap penuh kepadamu Tuhan, berkat yang luar biasa senantiasa Kau akan anugerahkan bagi kehidupan kami. Jika ada umat-Mu yang sakit Tuhan, kami minta kesembuhan dalam nama Yesus, yang oleh bilur-bilur menyembuhkan. Dan kami percaya kuasa Tuhan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya itu masih berlaku sampai hari ini. Di tengah kecanggihan dunia yang ada Tuhan, tapi kami klaim bahwa mujizat Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Kami terima kesembuhan daripada-Mu Tuhan. Kami terima mujizat daripada-Mu Tuhan. Kami terima pemulihan daripada-Mu ya Bapa. Dan juga hari ini kami teringat pemuda Kevin, Kau sudah tambahkan usianya setahun lagi Tuhan, genap 23 tahun. Kami tahu hidupnya hari ini itu berkat pertolongan Tuhan. Kami tahu hidupnya hari ini berkat kemurahan Tuhan. Kami tahu hidupnya hari ini itu mujizat daripada Tuhan. Ketika Engkau sudah memelihara dia sepanjang 23 tahun, kami percaya di usia-usia selanjutnya pemeliharaan Tuhan akan semakin luar biasa dalam hidupnya. Pemakaian Tuhan akan semakin dahsyat dalam hidupnya. Dia bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang terus mengandalkan Engkau Tuhan, dan masa depan yang indah gilang gemilang Tuhan sediakan bagi kehidupannya. Berkat yang melimpah senantiasa jadi milik bagiannya. Berkat kekuatan hikmat daripada Tuhan, Tuhan anugerahkan di usia yang baru ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami terus menyerahkan progres pembangunan gereja kami, progres izin tempat beribadah kami Tuhan, ke dalam tangan Tuhan. Kami terus menggumuli hari ini Tuhan, karena kami percaya waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi hidup kami. Dan kami akan melihat pemulihan boleh terjadi, lawatan boleh terjadi, pertolongan Tuhan boleh Kau nyatakan bagi seluruh yang ada di tempat ini, bahkan bagi gereja kami, jemaat Cornerstone yang ada Tuhan. Kami juga menyerahkan Natal kami di tanggal 1 ya Tuhan. Kami percaya Engkau sudah ada di sana. Engkau sudah melawat Tuhan. Engkau sudah mendahului kehidupan kami Tuhan. Kami begitu percaya tanggal 1 nanti ada kemuliaan Tuhan yang akan nyatakan dalam perayaan Natal kami Tuhan. Ada kuasa Tuhan dalam ibadah kami. Ada api Kristus yang akan melawat setiap kami semua Tuhan. Kau anugerahkan kekuatan kesehatan, kesatuan hati bagi seluruh panitia yang sudah bekerja Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, apa yang mereka buat tidak pernah sia-sia, tetapi semuanya menyenangkan hati Tuhan. Berikan cuaca yang terbaik Tuhan, anugerahkan listrik yang terbaik Tuhan. Kumpulkan segenap umat orang percaya untuk datang berkumpul. Kami boleh merayakan hari kelahiran-Mu Tuhan. Satu hal yang terpenting, biarlah ibadah perayaan Natal kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Setiap persiapan makan yang kami butuhkan, kami sudah percaya dan kami sudah imani, kami klaim Tuhan sudah menyediakan bagi kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan Yesus. Anugerah-Mu cukup bagi kehidupan kami, sehingga tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur. Sebab apa yang Tuhan buat bagi kehidupan kami, itu semua baik adanya. Bapa yang baik, kami akan mengakhiri ibadah kami pada siang hari ini. Kami percaya dalam setiap pemberian umat-Mu yang sudah memberikan persembahan persepuluhan, kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami semua. Kesanalah Tuhan anugerahkan berkat yang terbaik, berkat yang terindah, berkat yang luar biasa menjadi milik bagian kami semua. Akhirnya kekasih-kekasihnya Tuhan, angkatlah tangan-Mu, terimalah berkat daripada Tuhan. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkat-Mu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan meliputi aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Pulanglah, bawalah berkat, cinta kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, serta berkat perlindungan penyertaan dari Allah Roh Kudus akan terus menyertai kehidupan kita mulai hari ini sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Terimalah berkat Bapak Abraham, Ishak dan Israel akan terus menjadi milik bagian-Mu. Tuhan anugerahkan Engkau roti yang terbaik, anggur yang terbaik, madu yang terbaik. Dijauhkan kutuk, dianugerahkan berkat. Dijauhkan celaka, dianugerahkan selamat. Dijauhkan sakit, Tuhan beri kesembuhan bagi kehidupan kami. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, Tuhan yang mendengar, dan kami beriman Tuhan pasti akan bertindak. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah terima berkat ini, mari bersama saya kita katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya.